Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Yeti. Izinkan saya di sini untuk mempresentasikan hasil belajar saya mengenai KD 3.5. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Putri Utami, kelas 11 OTKP. Di sini saya akan membahas tentang pelayanan prima. Apa itu pelayanan prima? Pelayanan prima adalah memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada para pelanggan sehingga pelanggan menjadi puas. Jadi dengan kita memperhatikan apa kebutuhannya dan kita melayani dengan cepat dan tepat. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis pelayanan prima. Yang pertama ada core serving, yaitu pelayanan produk utama dari sebuah organisasi. Yang kedua ada fasilitas insentif, yaitu fasilitas layanan pertama dari bagian pelanggan. Dan yang ketiga ada support insentif, yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan atau membedakannya dengan pesaing lain. Selanjutnya ada fungsi pelayanan prima. Yang pertama, melayani dengan ramah, tepat, dan cepat. Jadi dengan sebuah senyuman, dengan sebuah sapaan. Selanjutnya, membuat pelanggan merasa penting. Kita harus memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh konsumen dan harus memperhatikan apa yang diinginkan oleh pelanggan atau konsumen. Selanjutnya, pelayanan yang mengutamakan kepuasan pelanggan. Jadi dalam sebuah perusahaan atau sebuah organisasi itu mengutamakan kepuasan pelanggan untuk nilai perusahaan kita. Selanjutnya ada tujuan pelayanan prima. Yang pertama itu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para pelanggan. Jadi bukan hanya produk yang berkualitas, tapi harus pelayanan yang berkualitas yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang kedua, supaya konsumen atau pelanggan merasa diperhatikan dan merasa diperlakukan dengan baik. Jadi harus diperlakukan dengan sopan, ramah, dan cepat. Dan yang ketiga, menumbuhkan kepercayaan dan kepuasan kepada pelanggan. Jadi kita harus menumbuhkan rasa kepercayaan agar ia kembali lagi ke perusahaan kita. Dan yang terakhir, untuk menumbuhkan dan mempertahankan loyalitas konsumen supaya tetap membeli barang dan jasa yang kami jual. Dasar pelayanan prima dibagi menjadi 3. Pertama, attitude atau sikap. Jadi sikap yang harus dimiliki ialah ramah, senyum, sapa, dan loyalitas terhadap perusahaan. Dan yang kedua itu ada attention, itu perhatian. Kita harus memperhatikan apa kebutuhan yang diinginkan oleh konsumen dan apa saja yang ia dapat dari perusahaan kita. Selanjutnya adalah action atau tindakan. Tindakan yang kita berikan harus cepat dan tepat. Kritik kualitas pelayanan prima. Yang pertama yang sangat diperhatikan ialah penampilan. Jadi penampilan yang sangat baik, bersih, wangi itu sudah mencerminkan perusahaan. Dan yang kedua itu tidak rasial, tidak membedakan antara ras, suku, dan agama dan lain-lainnya, tidak pilih kasih seperti itu. Selanjutnya yang ketiga itu adalah efisien dalam dalam menghasilkan biaya murah dan waktu singkat, namun terpenuhi. Selanjutnya pengetahuan dan keahlian. Jadi di sini sangat diperlukan pengetahuan dan keahlian untuk menjelaskan kepada konsumen apa sih produk atau jasa yang kita berikan kepada konsumen. Selanjutnya ada tepat waktu dan janji. Pada saat kita memberikan janji kepada konsumen harus ditepati dan harus dipenuhi. Selanjutnya kejujuran dan kepercayaan sangat dibutuhkan, keterbukaan dan kesopanan dan keramahan. Pelanggan prima dibagi menjadi 2. Yang pertama pelanggan prima bagi pelanggan eksternal dan pelanggan prima bagi pelanggan internal. Bagi pelanggan internal ialah mereka yang berada dalam suatu perusahaan yang merupakan mata rantai produksi baik jasa maupun barang. Dan pelanggan prima bagi pelanggan eksternal yaitu kebutuhan dan keinginan pelanggan dari suatu layanan prima merupakan peluang bagi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan melalui penjualan yang ditawarkan. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.